Perjalanan 20 tahun PEKA dapat dilihat dari 4 tonggak sejarah yang sangat penting ya. Yang pertama, ketika perempuan kepala keluarga memperjuangkan visibilitas janda sebagai perempuan kepala keluarga, baik di dalam narasi maupun data. Perempuan kepala keluarga melawan stigma janda dengan memperlihatkan keberadaan mereka melalui pembentukan kelompok-kelompok PEKA atau kelompok perempuan kepala keluarga di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini memperkenalkan narasi perempuan kepala keluarga hingga narasi ini kemudian menjadi narasi umum di dalam masyarakat maupun di pemerintahan. Maka itu Forum Nasional PEKA yang pertama tahun 2004 menggunakan tema Perempuan Kepala Keluarga Saatnya Bicara Kita Ada. Pada tahun 2006, Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan tentang perempuan dapat menjadi kepala keluarga. Tonggak sejarah yang kedua adalah ketika perempuan kepala keluarga memperjuangkan hak identitas hukum dalam keluarga. Melalui program pemberdayaan hukum yang dilakukan Yayasan PEKA, komunitas perempuan kepala keluarga menggugat status perkawinan mereka agar terpenuhi identitas hukumnya guna mendapatkan berbagai hak yang menyertainya. Pemerintah lalu melalui Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai kebijakan yang membantu perempuan kepala keluarga dan masyarakat miskin lainnya menyelesaikan kasus hukum keluarga termasuk pernikahan tidak tercatat, perceraian semena-mena, akte kelahiran anak, dan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu pada Forum Nasional PEKA yang kedua tahun 2007, tema yang diambil adalah perempuan kepala keluarga saatnya menggugat hak yang setara. Semakin meluasnya komunitas PEKA yang terorganisir dalam kelompok-kelompok di hampir seluruh wilayah Indonesia kemudian menyebabkan pergerakan yang sangat dinamis dalam masyarakat di mana mereka membuat berbagai perubahan. Kemudian kelompok-kelompok PEKA ini mengorganisir diri menjadi organisasi berbasis massa yang mandiri dan otonom diberi nama Serikat Perempuan Kepala Keluarga atau Serikat PEKA dan kemudian membentuk Federasi Serikat PEKA di tingkat nasional. Memanfaatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang memuat kuota 30% bagi keterlibatan perempuan, cukup banyak kemudian kader dan pemimpin PEKA yang masuk dalam politik praktis. Mereka mengikuti pemilu, menjadi calon legislatif, kemudian menjadi kepala desa, menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu mereka juga aktif memimpin gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Nah, pada Forum Nasional ketiga tahun 2014, Serikat PEKA kemudian memilih tema Perempuan Kepala Keluarga Saatnya Memimpin Perubahan karena mereka memang melakukan banyak sekali perubahan, memimpin perubahan di berbagai wilayah di mana mereka berada. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi tonggak sejarah yang sangat penting buat PEKA. Hal ini semakin membuka kesempatan bagi serikat PEKA yang umumnya berbasis di desa untuk memperluas jangkauan, memperdalam dampak, dan juga melakukan perubahan sistem yang berkelanjutan. Berbagai advokasi kebijakan pembangunan dilakukan oleh serikat PEKA yang melahirkan berbagai kebijakan baik di tingkat desa, kabupaten, dan bahkan di tingkat nasional yang lebih berpihak pada perempuan dan inklusif pada komunitas marginal dan miskin lainnya. PEKA melembagakan berbagai inisiatifnya agar terintegrasi dan sejalan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Indonesia. Misalnya melalui Klik PEKA, klinik layanan konsultasi dan informasi PEKA yang dijalankan oleh paralegal selama ini, terintegrasi dengan sistem layanan rujukan terpadu pemerintah. Yang lainnya, inisiatif lainnya, Akademi Paradikta misalnya, sebagai lembaga pengembang kepemimpinan perempuan desa yang dijalankan oleh para kader PEKA sebagai mentor di berbagai wilayah, menjadi mitra strategis desa dalam mengembangkan kepemimpinan perempuan. Melalui Kementerian Desa, kemudian sebagian modul dan manualnya diadaptasi menjadi manual nasional. Nah, puncaknya adalah masuknya istilah PEKA
perempuan kepala keluarga ke dalam kebijakan negara melalui Permen Desa nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun 2021, di mana PK menjadi salah satu penerima manfaat melalui kegiatan padat karya. Hal ini menjadi jaminan bagi perempuan kepala keluarga di seluruh Indonesia yang jumlahnya tidak kurang dari 19 juta berhak terhadap akses sumber daya dana desa. Masuknya istilah PK ke dalam kebijakan dan dokumen-dokumen negara lainnya merupakan tonggak sejarah yang penting dalam perjalanan 20 tahun gerakan perempuan kepala keluarga ini.